Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat banget ya hari ini ya. Alhamdulillah. Hadir semua nggak nih? Hadir. Oke, mungkin Bapak absen dulu ya. Nanti yang Bapak absen bisa menyebutkan nama-nama dari buah-buahan ya. Najwa, Jeruk. Salma, Durian. Sarah, Mangga. Hilal, Apa? Oke, hadir semua ya hari ini. Hadir. Kemarin kan kalian udah belajar nih tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa sih yang kalian dapatkan di materi kemarin? Dari lingkungannya mungkin. Oke, dari lingkungannya. Jadi kayak keanekaragaman itu ada banyak ya, kemarin udah dijelaskan, kayak ada dari tingkat gen, tingkat spesies, ada apa lagi? Ekosistem. Benar. Nah, di sini ada ayat yang akan menjelaskan untuk pembelajaran kali ini. Di sini ada Quran surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi ya'milu la'allahum yarji'un. Jadi di ayat ini artinya itu telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Jadi di sini dijelaskan bahwa kerusakan ekosistem itu tuh disebabkan oleh perbuatan siapa? Manusia. Benar, makanya ada bencana yang didatangkan oleh Allah ya. Next. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan nih. Apa sih yang kalian makan di pagi hari ini dan dari mana asal makanan tersebut? Siapa nih yang mau duluan? Saya Boleh, Hilal. makan nasi goreng. Nasi goreng. Ya. Asalnya dari mana nasi Itu goreng? dari padi. Dari padi. Terus juga makan ada telur dari ayam. Ya, bagus. Nasi goreng sama telur ya? Iya. Enak banget itu. Boleh, siapa lagi? Najwa. Tadi makan mie instan sama telur. Mie instan sama telur. Iya. Oh, mie instan ya. Pagi, bagus. Dari mana tuh mie instan? Kalau mie instan dari gandum, kalau telur dari telur ayam. Telur ayam. Oke. Kalau Sarah? Nasi sama ayam goreng. Nasi sama ayam goreng. Enak juga itu. Kalau Sarah? Kalau saya agak ke barat-baratan Pak, Apa tuh? roti sama susu. Roti sama susu. Iya. Roti itu dari mana asalnya sama Dari susu? gandum sama susu. Kalau susu itu dari sapi. Oh, oke, dari sapi. Nah, kan tadi kalian udah menyebutkan nih, kalian makan makanan hari ini, terus asalnya dari mana. Nah, itu tuh sebenarnya berasal dari keanekaragaman hayati. Jadi kalau menurut kalian, apakah keanekaragaman hayati itu penting bagi kehidupan manusia? Penting. Oke, kita keep ya jawaban kalian penting. Iya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kali ini, yaitu ada menjelaskan peranan dan pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan manusia, terus ada menjelaskan keanekaragaman hayati in situ dan ex situ serta peran manusia dalam menjaganya. Jadi manfaat untuk pembelajaran kali ini tuh kalian akan mengetahui peran dan pentingnya si keanekaragaman hayati, dan juga kalian akan mendapatkan cara-cara pelestarian dari keanekaragaman hayati itu ada apa aja. Nah, di sini ada sebuah permasalahan. Jadi pembelajaran kali ini tuh kita akan berdiskusi tentang sebuah masalah ya. Mungkin untuk permasalahan ini kita membagi kelompok dulu kali ya. Oke. Untuk kelompok pertama mau siapa nih? Mau kalian sweet atau gimana?
Tunjuk aja, tunjuk Tunjuk aja. aja, oke. Bentar ya. Untuk kelompok pertama itu mungkin Bilal dengan siapa? Sama. Dengan Salma. Oke, Bilal dengan Salma Izin untuk. pindah tempat duduk ya. Oke, iya boleh. Boleh disesuaikan aja tempat duduknya jadi biar diskusi kalian tuh enak gitu. Nah, sip. Udah. Nah, di sini ada sebuah masalah. Misalnya. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alam. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan buruannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa Apes tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi genting kepunahan. Mereka berada pada kategori critically endangered atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup berdampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Nah, udah nih. Nah, di situ tadi dijelaskan ya ada kayak orang hutan yang sampai ditembak gitu. Itu sangat-sangat memprihatinkan. Terus di zaman kolonial tadi ada si harimau yang dijadikan permainan gitu. Mungkin dari kalian ada yang mau menanggapi terkait video permasalahan ini nggak? Saya Pak. Boleh sama. Ya, jadi menurut saya itu video tadi itu sangat menyentuh ya Pak dan membuka mata kita sebagai manusia. Ternyata banyak hewan yang menderita karena ulah manusia itu sendiri. Seperti contohnya tadi ada orang hutan. Nah, jadi kita jadi sadar sih kalau keanekaragaman hayati itu penting dan harus bahkan perlu untuk dijaga, bukan malah dirusak oleh manusia. Jadi sebagai pelajar kita itu berarti harus memulai peduli pada lingkungan dan tidak merusak habitat hewan agar mereka tidak punah. Iya, betul, bagus. Boleh diapresiasi. Oke, di sini ada lembar kerja peserta didik ya yang bisa kalian nanti kerjakan dengan kalian scan nih di ini QR code ini. Boleh di scan terlebih dahulu. Sudah? Nah, di situ nanti ada lembar kerja peserta didik yang ada 2 tab. Yang tab pertama itu ada dari kelompok 1, yang kedua itu ada untuk kelompok 2. Di situ ada pembagian materinya ya. Nanti jika kalian sudah selesai menyelesaikan LKPD ini, kalian bisa kirim dalam bentuk PDF ke WhatsApp Bapak aja, oke? Kalau ada yang mau ditanyakan seputar
LKPD nanti bisa tanya ke Bapak, dan kebetulan di LKPD juga ada video yang harus kalian tonton. Oh, iklan ya? Iya. Harus beli YouTube Premium berarti. Beli Pak. Beli Pak. Lembers. Boleh diperhatikan juga untuk soal-soal yang akan dikerjakan ya. Boleh nih berdiskusi antara satu sama lain tentang permasalahan yang ada di LKPD itu. Ada yang susah nggak? Enggak. Nah, aman. Oke. Dari kelompok satu ada yang susah nggak? Oh, ini jawabannya langsung dicatat di sini aja, Pak. Iya, langsung catat di situ aja. Itu kan kalian bisa ngisi ya langsung di situ. Iya. Oke. Makasih ya Pak. Iya, bagus. Kesimpulannya bentuknya poin atau paragraf? Kesimpulannya dalam bentuk paragraf aja, jangan di poin ya. Oke. Kalau sudah kirimnya bentuk PDF, Pak. Iya, dalam bentuk PDF aja. Kita satu lagi. Udah. Udah. Kirim ke Oke, boleh kalau udah kirim ke WhatsApp Bapak ya. Dari kelompok satu belum kirim ya? Kirim. Lagi loading, Pak. Oke. Perlu hotspot Bapak nggak? Bapak nyari hotspot nih? Aman-aman, Pak. Ada kirim. Oh, sudah. Oke, di sini ada kelompok satu dari Hilal Umar dan juga Salma Laila Anissa Dewanti. Nanti kan kalian setelah mengerjakan LKPD ini nanti kalian akan mempresentasikannya ya. Apa hasil setelah kalian menonton video yang ada di LKPD, terus hasilnya itu apa? Oke? Mau kita switch? Yang maju dulu? Boleh, Sri. Boleh, switch. Oke, silakan. Perwakilan siapa deh? Berarti dia dulu. Berarti kelompok gue dulu. Iya. Oke. Maju gak, Pak? Maju. Iya, maju. Kita mempresentasikan itu harus maju ya. Nah. Jadi apa nih temuan dari kelompok 2? Berdasarkan video yang kita
terjaga, tidak punah, dan tetap lestari. Nah, untuk pertanyaan kedua itu sebutkan beberapa ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Di mana jawaban yang kita dapat dari teman-teman video itu ancaman keanekaragaman hayati itu antara lain seperti ada penebangan hutan, ada perburuan liar, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan. Terus pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan pelestarian in situ dan ex situ. Dimana kalau in situ sendiri itu dilakukan di habitat asli makhluk hidup, sedangkan kalau ex situ berarti di luar habitat aslinya. Selanjutnya, Untuk selanjutnya soal 4 kan disebutkan contoh pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ. Nah, setelah yang kami tonton video tadi, contohnya itu ada taman nasional, kemudian ada cagar alam dan suaka marga satwa. Terus nomor 5 itu sebutkan contoh pelestarian keanekaragaman hayati secara ex situ. Nah, contohnya itu ada kebun binatang, kebun raya, dan penangkaran hewan. Nah, untuk kesimpulannya yang dapat kami tarik, jadi pelestarian keanekaragaman hayati merupakan upaya penting yang untuk menjaga kelestarian makhluk hidup dari berbagai ancaman seperti kerusakan habitat dan perburuan liar. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelestarian in situ dan ex situ serta membutuhkan peran aktif manusia agar keanekaragaman hayati tetap terjaga dan tidak punah. Gitu. Oke, bagus banget untuk jawaban dari kelompok 2. Dari kelompok 1 mau menanggapi nggak terkait jawaban dari kelompok 2? Ya cukup. Cukup, Pak. Oke, mungkin bisa beri applause buat kelompok 2. Boleh dulu untuk kelompok 2. Baik, next kita ke kelompok 1 nih. Mana nih hasil kelompok 1? Kita lihat. Umar dan Salman. Silakan, boleh dimulai. Oke, baik. Di sini kita akan memaparkan hasil diskusi kelompok. Yang pertama itu ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati itu adalah variasi makhluk hidup di bumi yang meliputi keanekaragaman gen, spesies, dan juga ekosistem. Nah, yang kedua itu pertanyaannya, sebutkan contoh keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Di sini yaitu ada padi atau beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, ayam, dan juga sapi. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan contoh tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sumber obat-obatan. Jawabannya itu ada jahe, kunyit, temulawak, dan juga daun sirih. Nah, terus yang keempat itu pertanyaan mengenai bagaimana keanekaragaman hayati dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri. Yang pertama itu ada kayu, itu untuk mebel dan juga bangunan. Terus ada karet untuk ban, terus kapas itu bisa sebagai kain, serta juga kelapa sawit itu untuk minyak. Terus yang kelima itu mengapa keanekaragaman hayati penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Karena setiap makhluk hidup memiliki peran dan rantai makanan dan siklus alam sehingga menjaga kestabilan dari lingkungan. Terus kesimpulannya itu keanekaragaman hayati memiliki peran penting bagi kehidupan manusia sebagai sumber pangan, obat, dan bahan industri serta menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Oke, bagus. Ada tanggapan nggak untuk kelompok 1 dari kelompok 2? Saya Pak, Boleh. saya mau memberikan tanggapan kalau saya setuju dengan kesimpulan yang diberikan oleh kelompok 1 karena keanekaragaman hayati itu memang sangat penting bagi kehidupan manusia sehingga kita harus menjaga dan melestarikan agar tetap bermanfaat di masa depan. Oke, bagus banget ya tanggapan dari kelompok 2 untuk kelompok 1. Mungkin boleh kita beri applause untuk kelompok 1. Boleh dulu kelompok 1. Nah, bener banget ya. Jadi di sini kalian tadi udah mengetahui tentang peran dan juga peran manfaat keanekaragaman hayati untuk kelompok 1 dan juga pelestarian untuk kelompok 2. Kalian nanti bisa berbagi ilmu ya. Oke. Di sini ada nih untuk manfaat pangan itu kayak kelompok 1 ini menjelaskan untuk
kayak padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, ayam, ikan, dan juga sapi. Kayak tadi ada yang makan pakai telur ayam. Terus untuk obat-obatan nih, tumbuhan untuk obat-obatan ada jahe, kunyit, temulawak, dan juga daun sirih. Nah, kalau untuk bahan industri nih, contohnya ada kayu mebel untuk bangunan. Terus kalau pakai motor atau sepeda tuh ada karet ban, yaitu dari pohon karet. Terus untuk ada kapas untuk kain. Terus ada sawit untuk minyak. Itu ya yang lagi tren ya. Lalu ada kenapa sih keanekaragaman hayati itu penting? Kayak tadi yang dijelaskan, memiliki peran ya, karena setiap makhluk hidup itu akan memiliki perannya di dalam ekosistem. Oke. Nah, untuk kelompok 2 di sini ada ancaman nih, ancaman keanekaragaman hayati. Contohnya itu kayak tadi ada penebangan hutan, ada yang tadi itu di permasalahan ya, ada di awal, itu ada penebangan hutan, perburuan liar, terus ada alih fungsi lahan, dan juga ada pelestarian itu ada 2, ex situ dan juga in situ. In situ itu dilakukan di habitat asli, sedangkan ex situ di luar habitat asli. Oke. Contoh dari in situ, di sini ada taman nasional, alam dan juga suaka marga satwa. Terus kalau untuk pelestarian keanekaragaman ex situ itu ada kebun binatang, kebun raya. Siapa yang sering ke kebun binatang? Raya. Nah itu lah. Oke, kalau kebun raya, oh, sama aja ini suka jalan-jalan nih. Oke. Oh. Nah di sini sebenarnya ada refleksi materi, cuma ini ada terkendala ya. Mungkin Bapak nanti akan mengirimkan link refleksinya saja ke kalian ya. Sudah Bapak kirim, mungkin bisa kalian isi ya. Sudah selesai? Dikit lagi Pak. Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Jadi apa sih kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini? Boleh satu orang? Saya Pak. Ya, Sarah. Kesimpulan untuk materi hari ini, keanekaragaman hayati memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan menjaga keseimbangan ekosistem sehingga harus dijaga dan dilestarikan. Nah, upaya pelestariannya itu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu in situ dan ex situ, serta memerlukan peran aktif manusia agar keberadaan makhluk hidup tetap terjaga dan tidak punah. Seperti itu Pak. Oke, bagus banget. Mungkin bisa kita beri aplaus untuk Sarah. Nah, jadi Bapak akan sedikit menjelaskan tentang peranan dan juga pelestarian keanekaragaman hayati nih. Jadi keanekaragaman hayati itu penting ya bagi kehidupan karena menjaga keseimbangan ekosistem melalui interaksi makhluk hidup, rantai makanan dan juga siklus alam.
tingginya keanekaragaman membuat ekosistem lebih stabil serta memberikan manfaat bagi manusia. Seperti tadi ada sumber pangan, ada obat-obatan, dan juga bahan cadangan pangan dan juga jasa lingkungan. Nah, untuk pelestarian sendiri dilakukan melalui konservasi in situ. Tadi apa in situ? Konservasi Di habitat asli. Kalau ex itu ada di luar habitat asli. Bagus. Dan manusia di sini berperan penting dalam menjaga kelestarian dengan mengurangi kerusakan seperti mengurangi kerusakan lingkungan dengan mencegah eksploitasi berlebihan dan juga mendukung program konservasi demi keberlanjutan di masa depan. Jadi anak cucu kita bisa melihat nih kayak hewan-hewan gitu. Jadi nggak ada yang namanya kepunahan. Nah, bagaimana sih perasaan kalian tentang materi pembelajaran di hari ini? Kita balik lagi ke yang awal nih. Jadi karena keanekaragaman hayati itu penting gak sih untuk manusia? Penting. Penting ya. Jadi seperti yang kayak dijelaskan ya, ada banyak banget peranannya dan juga apa yang harus kita lestarikan untuk keanekaragaman hayati. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mungkin untuk ketua kelas boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak mungkin bisa dilanjut dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya.